Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiah, NIM 1912116 dari kelas PAI 6A, mata kuliah Telaah Kurikulum PAI, dosen pengampu Helna Nelis MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak MTS kelas 7 semester genap. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak tercela kepada Allah, yaitu riya dan nifak. Di sini saya akan menjelaskan kompetensi intinya dulu. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Baiklah, selanjutnya kompetensi dasarnya. Yang pertama, menghayati akhlak tercela yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa riya dan nifak. Yang kedua, mengamalkan berperilaku ikhlas sebagai implementasi menghindari akhlak tercela, riya, dan nifak. Yang ketiga, memahami pengertian, dalil, ciri-ciri, dan dampak negatif sifat riya dan nifak. Yang keempat, menyajikan contoh cara menghindari perilaku riya dan nifak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian riya terlebih dahulu. Jadi, apa sih riya itu? Jadi, pengertian riya itu, riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sudah paham kan mengenai arti dari riya tersebut yang sudah dijelaskan saya tadi. Jadi selanjutnya saya akan menerangkan kembali mengenai macam-macam riya. Macam-macam riya ada dua, yaitu riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua yaitu riya khofi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Jadi teman-teman sudah tahu kan mengenai macam-macam riya itu, yaitu adanya riya jali dan riya khofi. Riya jali itu riya yang dilakukan secara terang-terangan, sedangkan riya khofi itu dilakukan secara tidak terang-terangan. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan riyanya sebagai berikut. Yang pertama, contohnya seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Yang kedua, seseorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau duhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Jadi teman-teman, jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu ya. Kalian membuat kebaikan tapi kalian ingin dinilai atau dipuji oleh orang lain, kalian jangan sampai seperti itu ya. Baiklah, selanjutnya adapun akibat negatif dari riya tersebut. Yang pertama,
menghapus amal baik. Yang kedua, mendapat dosa besar karena ria termasuk perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Yang kelima, perilaku menghindari ria. Baiklah, selanjutnya perilaku menghindari ria. Yang pertama, memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah, sehingga makhluk itu tidak dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Yang kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Yang ketiga, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Cukup Allah sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Yang keempat, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Yang kelima, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Adapun yang keenam, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikannya. Baiklah teman-teman, karena kalian sudah mendengarkan pemaparan dari penjelasan mengenai apa itu ria tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian nifaq tersebut. Adapun pengertian nifaq secara bahasa berasal dari kata nafiko yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Nifaq juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifaq juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Menurut istilah, nifaq yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah, maupun sesama manusia. Baiklah, yang selanjutnya macam-macam nifaq. Macam-macam nifaq ada dua, yaitu nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Yang kedua, nifaq amali. Nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Baiklah, selanjutnya mengenai bentuk dan contoh perbuatan munafik itu. Contohnya seperti hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang kedua, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, sering sekali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Yang keempat, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang kelima, enggan melakukan sholat. Kalaupun ia melakukan sholat, pasti karena paksaan orang lain. Yang keenam, tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. Yang ketujuh, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Baiklah, selanjutnya akibat buruk sifat nifaq. Sebagaimana akhlak tercela yang lain, nifaq pun berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun akibat sifat nifaq antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi diri sendiri, yaitu tercela dalam pandangan Allah dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayai lagi. Yang kelima, mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Nah, adapun bagi orang lain dampak buruknya yaitu yang pertama,
menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Apabila kekecewaan cukup berat bisa menimbulkan anarkis. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Yang kelima, upaya menghindari sifat nifak. Adapun baiklah teman-teman, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari materi nifak dan riya tersebut, baiklah saya akan menjelaskan kembali mengenai upaya menghindari sifat nifak tersebut. Adapun upaya untuk menghindari diri dari sifat nifak antara lain selalu menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. Yang keempat, kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Baiklah teman-teman sekalian, setelah kalian sudah mendengarkan dan memahami penjelasan saya tersebut, marilah kita evaluasi sebelum kalian mengakhiri pembelajaran tersebut. Baiklah, evaluasinya yaitu yang pertama, mengapa orang munafik disebut orang yang bermuka dua? Yang kedua, jelaskan perbedaan antara riya dan nifak. Yang ketiga, mengapa orang yang riya dinyatakan menyekutukan Allah? Yang keempat, sebutkan dampak negatif sifat nifak bagi diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, tulislah dalil beserta artinya tentang ciri-ciri orang nifak. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.